Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai dan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal yang ke-107, mulai ayat 28 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana pemazmur di dalam pasal ini sebenarnya memberi beberapa kali contoh tentang orang-orang atau sekelompok orang yang mengalami masa-masa sulit, mengalami kesesakan dalam perjalanan kehidupan mereka, dan dalam perjalanan mereka yang sedang dalam situasi kesesakan itu, kemudian mereka datang dan berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan membebaskan mereka. Dan kemudian pemazmur ini juga menjelaskan apa yang menjadi reaksi mereka seharusnya ketika mereka mengalami Tuhan campur tangan atas masalah persoalan yang mereka alami, dan Tuhan melakukan mujizat. Apa seharusnya reaksi mereka? Nah saudara, sebagai aplikasinya, biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini malam hari ini, kita menyadari bahwa dalam segala kesesakan kita, apa yang harus kita lakukan, dan kemudian ketika Tuhan campur tangan atas kesesakan kita, apa juga yang harus kita lakukan untuk kita terapkan dalam hidup kita saudara, untuk kita mengalami campur tangan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Jadi yang pertama yang saya rindu kita lihat dari konteks firman Tuhan ini saudara, di mana ketika ada sekelompok orang mereka mengalami kesesakan, dan kemudian dikatakan di ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka.
Dari sini saudara, kita bisa melihat bahwa ketika umatnya mengalami kesesakan dan kemudian mereka lari kepada Dia, berseru kepada Dia, maka Tuhan membebaskan mereka. Tuhan menuntun mereka kepada ketenangan sehingga mereka bersukacita. Mereka mengalami kesukaan oleh karena campur tangan Tuhan yang memberi jalan keluar dalam kesesakan yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan kita, saudara, ada berbagai bentuk kesesakan yang mungkin seringkali juga kita hadapi dalam hidup kita. Saat saudara mengalami kesesakan, apa yang saudara lakukan? Kemana saudara berlari? Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara, bahwa saat kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, pergilah, berlarilah untuk berseru kepada Tuhan, karena Dia akan memberi jalan keluar kepada saudara atas segala kesesakan saudara. Dia akan memberi kelegaan kepada saudara, bahkan saudara akan bersukacita atas campur tangan Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Kalau hari ini ada kesesakan yang saudara alami, mungkin sepanjang hari ini saudara sudah membayangkan ada berbagai beban, ada berbagai persoalan yang akan saudara hadapi. Dalam semuanya itu, langkah yang harus saudara ambil adalah berseru-serulah kepada Tuhan. Dia Allah yang membebaskan umat-umatnya dari kesesakan. Percayalah saudara bahwa Allah sanggup membebaskan saudara dari segala kesesakan yang saudara alami. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup membebaskan saudara. Dia sanggup melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, Allah sanggup memberi jalan keluar dan melakukan mujizat. Jadi berserulah kepada Dia. Dan kemudian saudara, hal kedua yang saya rindu kita belajar adalah apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan menjawab doa kita. Kalau yang pertama tadi, bagaimana kita mengalami jawaban Tuhan, berseru kepada Dia. Dan kemudian tidak cukup sampai di situ saudara. Yang jadi masalahnya adalah bahwa begitu banyak orang yang ketika ada dalam kesesakan mereka berseru kepada Tuhan, dan setelah Tuhan menjawab mereka, masalah selesai. Dan tidak sedikit dan tidak jarang juga akhirnya mereka melupakan Tuhan yang telah melakukan mujizat bagi mereka. Nah, itu sebabnya saudara, berikutnya yang saya rindu kita renungkan adalah apa yang seharusnya menjadi respon kita, apa yang menjadi reaksi kita ketika Tuhan mengerjakan mujizat, memberi jalan keluar bagi kita. Di ayat 31 dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dengar saudara, perhatikan, ketika umat-umatnya mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kebebasan dari Tuhan, mengalami jawaban doa dari Tuhan, yang harus mereka lakukan adalah biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya dan karena perbuatannya yang ajaib. Kalau saudara mengalami campur tangan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara, maka yang harus saudara lakukan adalah belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan ketahuilah saudara, bahwa ketika saudara tahu bersyukur kepada Tuhan atas mujizat yang Dia kerjakan, maka Dia akan memberi dan mengerjakan mujizat yang lebih besar. Saudara ingat tentang 10 orang kusta yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan oleh Yesus. Tapi Yesus kemudian memerintahkan mereka pergi kepada imam untuk memperlihatkan diri. Dan singkat cerita, mereka taat dan mereka pergi kepada imam. Di tengah jalan semua mereka sembuh. Tetapi saudara, hanya satu yang datang kepada Yesus, lalu kemudian menyembah Yesus, bersyukur dan menyembah Dia. Sampai Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semua sudah sembuh? Mana yang 9 lagi? Kenapa hanya satu ini yang datang dan bersyukur? Dan kemudian saudara, akhirnya Yesus berkata kepada orang yang tahu bersyukur itu tadi, Dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tadinya apa yang dia alami saudara? Kesembuhan.
Ketika dia bersyukur kepada Tuhan, apa yang dia alami? Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia menerima keselamatan. Mana lebih besar? Mujizat kesembuhan atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan. Mujizat kesembuhan itu hanya bertahan sebentar sampai kita mati. Kalau mujizat keselamatan itu bertahan sampai kepada kekekalan. Itu artinya saudara bahwa ketika orang yang tahu bersyukur itu datang kepada Tuhan, Tuhan memberi mujizat lebih besar bagi dia. Kalau saudara rindu mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan lebih besar dalam hidup saudara, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak dipercayakan Tuhan untuk mengalami perkara besar? Karena kita tidak tahu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Dia kerjakan. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian berikutnya di ayat 32 dikatakan, dan biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Berikutnya yang harus dilakukan umat Tuhan yang mengalami mujizat Tuhan, mengalami jawaban doa adalah mereka seharusnya meninggikan dan memuji-muji Dia. Seharusnya kita meninggikan dan mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita menyaksikan Tuhan menyatakan pertolongannya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Puji Tuhan saudara. Mari kita koreksi ke dalam diri kita. Sekali lagi firman Tuhan ini menegaskan, kalau anak-anak Tuhan mengalami kesesakan, mereka harus berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan pasti menjawab mereka. Dan kalau Tuhan menjawab mereka, maka yang pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua yang harus mereka lakukan adalah mereka datang meninggikan dan memuji-muji nama Tuhan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh orang yang mengalami mujizat, mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan aktivitas saudara. Dan di dalam aktivitas saudara, kegiatan saudara, dalam saudara menjalani hari-hari saudara, mungkin ada tantangan, persoalan, ada berbagai masalah yang mungkin saudara hadapi. Tetapi dalam semuanya itu, dengar saudara, berseru-serulah kepada Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan Dia akan menjawab. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kemudian kalau Tuhan sudah menjawab, kita menerima jawaban doa kita. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar memuji-muji nama Tuhan. Dalam kehidupan kita, meninggikan Dia dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Sebagai aplikasinya, apapun masalah saudara saat ini, datang kepada Tuhan. Dia sumber jawaban atas segala masalah saudara. Dan kalau saudara mengalami mujizat, belajar bersyukur kepada Tuhan dan belajar meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, raih janji firman Tuhan, dan mari jalani hari ini dengan penuh semangat. Oleh karena jaminan firman Tuhan bahwa Dia akan melakukan perkara besar, mujizat besar dalam kehidupan kita yang berseru-seru kepada Dia. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini telah membangkitkan iman saudara, menerangi hati dan pikiran saudara, dan memberikan saudara semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, terlebih dahulu saya akan berdoa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kita akan bersepakat berdoa bersama untuk kegiatan saudara di sepanjang hari ini. Dan kita juga akan berdoa bagi profesi-profesi setiap saudara. Dan kemudian jika saudara ada beban persoalan, kita juga akan berdoa buat segala beban dan persoalan saudara. Sehingga hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dan saudara akan mengalami keberhasilan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Siapkan hati dan pikiran saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Hari ini mereka akan melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah penyertaan-Mu ada bersama dengan anak-anak-Mu. Tuhan menyertai segala aktivitas anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sertai mereka. Kami percaya jika Tuhan yang menyertai, maka segala aktivitas anak-anak-Mu akan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba memohon biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu, sehingga dalam mereka melaksanakan kegiatan mereka, mereka lakukan dengan cara yang terbaik karena hati mereka penuh dengan damai sejahtera-Mu, pikiran mereka penuh dengan ketentraman daripada Tuhan. Itu sebabnya penuhilah kiranya hati dan pikiran anak-anak-Mu dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Bapa, apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan kerjakan keberhasilan. Apa yang mereka laksanakan hari ini, keberhasilan Engkau nyatakan di sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, mereka perlu hikmat-Mu ya Tuhan dalam melaksanakan apa yang mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya berikan hikmat bagi mereka untuk melaksanakan segala kegiatan mereka. Berikan hikmat bagi mereka untuk mereka mengambil keputusan. Berikan hikmat bagi mereka dalam semua kegiatan yang mereka lakukan hari ini ya Tuhan, sehingga hikmat-Mu akan mengerjakan keberhasilan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami rencanakan, karena hikmat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan yang luar biasa dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu ini ya Tuhan untuk melakukan dan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain dalam nama Yesus, sehingga orang-orang akan melihat benar bahwa anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dalam semua yang mereka kerjakan, dan dengan demikian kami akan melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat aktivitas anak-anak-Mu, profesi mereka, apa yang mereka kerjakan hari ini, apa profesi mereka yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan Tuhan kiranya memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan, sehingga kelak mereka akan berhasil dari apa yang mereka tanam ini ya Tuhan. Mereka akan menuai dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Berkati apa yang mereka kerjakan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan tersebut bisa menghasilkan dalam hidup mereka, dan mereka bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, kebutuhan keluarga mereka. Dan jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Biar keselamatan menjadi bagian mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, para karyawan, para pegawai juga berkati semuanya. Dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong mereka. Campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pegawai, sebagai karyawan. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai pengusaha, pebisnis. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, biar anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil dalam usaha dan bisnis mereka.
Sekalipun kondisi saat ini begitu sulit, keadaan saat ini begitu sulit, tapi biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu tetap bisa berhasil, tetap bisa sukses dalam segala situasi, karena ada Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berkati mereka ya Bapa. Pak TNI Polri juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati semuanya Bapa. Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Para dokter, berkati mereka. Para bidan, perawat, berkati mereka. Apapun profesi mereka dalam bidang medis, Tuhan campur tangan. Tuhan kiranya memberkati setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa. Mungkin dalam situasi yang seperti ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran. Karena mereka tidak mendapat pekerjaan. Karena lapangan kerja sulit ya Tuhan. Ataupun mungkin ada anak-anak-Mu yang di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan, tolong kiranya anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Bukakan pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang pensiun ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka di masa tua mereka, kesejahteraan, sukacita, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan ya Tuhan, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka yang tidak melanggar firman Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, sehingga berkat-Mu melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus mereka bisa berhasil dalam kehidupan mereka ketika Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil. Hari ini ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka masing-masing, dan hari ini Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya menolong apapun yang menjadi penyakit mereka. Saudaraku, saat ini kalau ada saudara yang sakit, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Kita akan berdoa bersama untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, dan yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau tetap menyembuhkan. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan
dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Biar kesembuhan menjadi bagian mereka. Kerjakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka. Biarlah saat ini ada mujizat Tuhan yang dialami dan disaksikan oleh anak-anak-Mu. Ketika kesembuhan Kau kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Tuhan campur tangan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kadar gula anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup mengerjakan kesembuhan mereka dari sakit diabetes mereka, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, Tuhan juga yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam lambung mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang hipertensi, Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menormalkan tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang sedang sakit dan menderita oleh karena kolesterol, Tuhan campur tangan dan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan gagal ginjal ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu, sembuhkan mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini apapun yang menjadi penyakit saudara yang belum disebutkan, mari sebutkan di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Mohon mujizat atas segala penyakit saudara. Mohon kesembuhan atas segala penyakit saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, lihat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit, apapun penyakit mereka yang belum disebutkan, mereka sedang mengulurkan tangan kepadamu mohon kesembuhan. Dan saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan sehat, tidak ada masalah dengan penyakit mereka, Tuhan kiranya terus memberkati supaya anak-anak-Mu tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan memberikan dan mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah hidup, yang sedang memikul persoalan hidup, beban hidup, apapun yang menjadi penyebab masalah, beban dan persoalan mereka yang membuat mereka menderita saat ini. Tuhan, Engkau kiranya campur tangan, Engkau kiranya menyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Engkau angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar dari segala masalah dan persoalan mereka, sehingga mereka hari ini bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dengan penuh kelegaan, karena Engkau Allah yang mengangkat segala beban mereka. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena keluarga mempunyai peran yang besar dalam keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Berkati Bapa anggota-anggota keluarga mereka, orang tua, anak, suami, istri. Berkati semuanya, sanak saudara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu ini bisa berhasil dan sukses dalam kehidupan mereka, di sepanjang hidup mereka. Hari ini apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini doa hamba bagi setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka sepanjang hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, mereka berhasil karena anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah diberkati melalui doa bersama saat ini.
Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara dibaharui oleh firman Tuhan, supaya setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan saudara, saudara rindu menjadi berkat, saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.